apa ya? Aduh, mau dari akun cinta aja, akun cinta Islam aja. Kok nggak bisa ya? Aduh, kenapa ini? Nah, gelap sih ya? Nah, Ah, adek, payah. kenapa itu? Kok gelap sih? Nggak ada ininya. Bisa nggak? Nah, kok? Nah, nih. Ini agak gelap. Sebentar ya. Nah, Aku nyari tempat sinyal terang juga dulu. sih Oh, payah. pasti chat nggak ada gambarnya. Terus tolong tas Masa aku nggak ada dulu. gambarnya? Ini ada nih. Nggak ada. Aku nggak ngeliat gambarnya tuh. Tapi kelihatan kan ya? Kalau dari sini sih kelihatan. Oke. Ente kelihatan. Nggak, aku nggak kelihatan. Aku nggak kelihatan, Sat. Jadi hitam aja Ah, gitu. Kacau. iya, tapi di sini kelihatan kok. Ya udah biarin lah kalau gitu. Tapi di saya nggak ada. Mohon maaf, ini masih di kantor. Baru pulang dari Bogor tadi dari pesantren Mahat Ali Muhyiddin di Sukabumi. Bogor apa Sukabumi? Dia masuknya Bogor tapi Jalan Raya Sukabumi. Oh, jadi pantesan nggak mampir ya? Oke, Enggak kan beda jalur lagi pula kan ada urusan ini kantor ada urusan. alah. Hanya terang banget ini. Gimana Sat? Sehat Sat? Tapi Ah, nggak enak banget ngeliat orang nih. ah, Gimana ya? nggak tahu kenapa kalau di sini kelihatan ya. Oh gitu ini nggak ada Sat, nggak ada mukanya. Parah banget. Ya kalau saya keluar pasti ini biarin aja Nah, dah. Anggap aja kita sedang eh saling bertatap muka. Ustaz ya saya nggak usah lihat Ustaz. Tapi yes. beneran ini nggak usah kelihatan. Jadi saya agak aneh nih. Dia saya coba lihat HP satu lagi. Kayaknya Jadi biar kelihatan cerdas. nih dia jadi Ustaz nggak ada tuh kosong tuh lihat tuh kan. Kelihatan nggak? Tuh nggak ada. Masa sih? Itu lihat tuh bisa kelihatan nggak? Ah nggak kelihatan ya. Ini nih. Tuh di atasnya kosong tuh. Loh, bingung deh. Beneran jadi nggak ada. Ustaz nggak kelihatan. Jadi ini cuma gambar saya doang. Gambar Ustaz tuh nggak ada. Ini yang lain gimana? Pada bisa lihat saya nggak? Tuh Ustaz kalau lihat di kamera saya di handphone tuh nggak ada tuh kosong. Iya, iya, wae. Teman-teman bisa ngeliat Ustaz Akmal nggak? Kalau bisa kita lanjut, tapi kalau nggak ya kita tetap lanjut sih sebenarnya. Oh bisa, oke. Kata Livi bisa Ustaz. Wow. Itu Livi kan, Oke. aku nggak bisa lihat. Aku jadi kayak hitam sebelah gitu nih, dia hitam. Kenapa Di dia? Bekasi doang nggak kelihatan. Ya memang Bekasi ini butuh perubahan Ustaz. Jadi nanti bersama saya untuk Bekasi yang lebih baik. Bekasi hebat, kota bersahabat. Ya, jangan lupa. Bodoh amat. Bodoh amat. Nah, kita butuh perubahan. Bekasi hebat, kota bersahabat. Iya, elah. Kampanye terus. Oke, Gimana, Ustaz, gimana, gimana? Assalamualaikum, Ustaz. Gimana, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin dulu sama keluarga di rumah, belum pulang ke rumah. Mohon ini nyangkut, soalnya kalau pulang ke rumah nanti malah nggak keburu. Mohon maaf ya, ini masih di kantor. Alhamdulillah sehat ya. Nggak berasa udah 12 tahun peristiwa hard rock. Wah, ini luar biasa sebenarnya. Mungkin teman-teman kan mayoritas yang sekarang ini anak-anak Gen Z dan milenial, anak-anak Gen Z sebenarnya. Anak-anak yang mungkin baru apa sih di peristiwa 12 tahun itu. Nah, kayaknya Ustadz mesti ngasih tahu tuh apa sih yang terjadi pada saat 12 tahun silam. Kenapa ini sangat perlu diperingati dan eh, kaget juga kan. Wah, ada fotonya Anggi Umbara dan ada beberapa artis. Gimana Ustadz? Iya, Moga iya. Ustadz. Iya. Iya. Iya, jadi Kita nggak ceritanya
apa kan ITJ itu berdiri bulan Februari ya, bulan Februari 2012. Kemudian bulan Maret itu juga ada peristiwa ya, kita aksi di Bundaran HI pertama Betul, kalinya. betul. Itu tempat kita, itu waktu momen kita kumpul pertama kali dan kita pakai kaos ITJ yang pertama kali ya. Yes, yes, yes. Kemudian itu Maret ya, Maret, April, Mei. Jadi bisa dibayangin nggak dari Februari, Maret, April, Mei itu cuma 4 bulan gitu ya. Cuma 4 bulan dan ternyata bulan Mei itu eh, kayaknya akhir April ya atau tanggal 1 Mei barangkali masuk email ke inbox saya gitu ya, ada email ya, dan dari Hard Talk FM ya, saya diminta untuk hadir di acara waktu itu cukup terkenal sekali acaranya, provokatif proaktif Betul, ya. sebelum dia masuk Provokatif ke proaktif TV nih ya? sempat di TV juga ya, sempat di TV. Betul. Tapi kayaknya sebelumnya dari radio dulu kali ya. Tadi saat baru diangkat ke Metro waktu itu. Oh, oh iya. Ya, jadi ini acaranya Panji Pragiwaksono yang ya itu yang ngangkat nama dia ya kayaknya ya kalau ke Betul, betul. dunia entertainment ya. Ya. Ya Provokatif sebelumnya ada proaktif tuh, nih. Panji sebelum ada tuh. Tapi nggak terlalu yang dia jadi apa prank-prank gitu dulu apa namanya Panji itu. Lupa saya. Iya iya iya. Jadi kalau provokatif proaktif itu intinya ada perdebatan lah gitu ya. Ada perdebatan Ya. dan sesuai namanya provokatif gitu ya. Jadi di email itu saya diminta hadir ke Hard Rock FM tanggal 15 Mei. Kemudian di situ akan ya acaranya debat gitu. Namanya provokatif proaktif ya pasti acaranya debat gitu ya. Jadi mereka juga ngasih tahu bahwa mereka juga mengundang dari pihak JIL, cuman saya nggak tahu siapa ya. Nggak tahu siapa dan ya berpikir agak cepat terus tiba-tiba kita jawab aja emailnya gitu ya, insya Allah hadir gitu ya, insya Allah hadir di tanggal 15 Mei itu 15 Mei 2012 ya. Dan itu waktu itu Antok FM apa namanya studionya di Sarinah Ya, ya, ya. di Betul, betul, betul. Sarinah. Kalau sekarang gimana nggak tahu tuh. Ya udah lama banget ya, dulu di Sarinah dan kita datang ke sana malam-malam ya, tapi saya dari sore udah di rumah Bang Indra Yogi. Betul, Bang Waktu Indra Yogi. itu Bang Dia Indra Yogi udah rumahnya di tahu Selipi. siapa Bang Indra Yogi. Bang Indra Yogi adalah sutradara di balik layar ITJ. Wah, Biasanya banyak lah, seperti Ibu Kita Kartini. Tapi memang dia nggak kelihatan aja. berarti bukan Kartini ya. Jadi apa? eh, dari sore saya udah di sana, dari sebelum maghrib, dari asar tuh kayaknya udah nyampe sana, udah di rumah Indra Yogi. Waktu itu rumahnya di Selipi ya. Jadi kita nunggu Betul. aja di situ. Dan baru sampai rumahnya, baru pas di rumahnya itu sore-sore itu baru saya tahu bahwa ternyata ada publikasinya. Ya, jadi ada publikasinya acara acara Hard Rock FM provokatif proaktif, dan di situ tertulis saya akan dihadapkan dengan waktu itu Abdul Moksid Ghazali tulisannya. Ya, Ya, Abdul Moksid betul, betul. Ghazali. Abdul Moksid Ghazali ini tokoh JIL yang kalau teman-teman nggak tahu dia baru waktu itu baru aja selesai kuliah S3 ya, doktor tafsir Quran. Dokter, tafsir Quran, yes. Jadi tafsir Quran orang JIL gitu ya, dihadapin sama sama kita anak-anak ITJ yang kayak beginilah gitu ya. Ya, dari apalagi bayangin 12 tahun lalu kayak apa gitu. Kayak apa Sekarang Ustaz, aja kayak apa saya gitu. sekarang aja masih unyu-unyu begini gitu loh, Oh, bayangin iya, ya kan. ya lucu. Beda aja sekarang udah jenggotan. Gemaskan gitu. Ya, masih Apalagi baik-baik. dulu 12. Makanya jadi dan apa kita saya juga baru tahu kalau ternyata ada publikasinya dan dia mau dihadapkan sama Abdul Moksid Ghazali. Betul. Dan akhirnya kita maghrib di Sarinah ya, maghrib di Yes. Sarinah, kemudian udah siap-siap di sana baru dikasih tahu lagi. Jadi ternyata setelah apa H-1 Abdul Moksid Ghazali menyatakan nggak jadi hadir, di cancel ya. Nah kemudian diganti dengan tokoh JIL lainnya Lutfi Asyokani Lucu ya ya, tapi sekarang ini. ternyata ya lucunya 1 jam sebelumnya di cancel juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya perdebatan di Atok FM itu perdebatan yang nggak pernah terjadi, karena pada akhirnya nggak terjadi perdebatan. Yang ada Betul. adalah ya, kalau zaman sekarang namanya podcast gitu ya, podcast antara saya sama Panci. Panji ya. Sama Bang Anggi juga kan. Iya teman, Angginya ada ya itu ya, apa Ada maksudnya dia temen di ngomong juga. dalam, dia temen.
Ada. Kalian ngobrol bertiga tuh. Iya, iya, iya. Tapi dia banyakan moto-moto sih. Ya, bener. Banyakan moto-motonya dia. Banyakan ngerekam gitu ya. Ini dulu zaman zaman dulu 12 tahun yang lalu ya. Jadi belum ada istilah podcast. Kayaknya belum ada yang nyebut podcast ya. Belum. Dan dulu juga kayaknya belum ada Android, Sat. Iya kan? Iya benar juga ya. Itu zamannya BlackBerry bukan? Aduh Betul. kacau. Apa itu Aduh. Android? Oh iya ya, ITJ kan pas baru lahir zamannya zamannya BlackBerry ya. Betul Zamannya sekali, BlackBerry Group. Sat. Ya Allah. Betul, betul. Kan nggak berasa Sekarang kan? 12 tahun tuh gak lama-lama banget loh, tapi udah perubahannya luar biasa ya. Ini namanya era Wow. disrupsi kayak gini nih. Ya, Belum cepet tahu banget siapa perubahannya. itu Elon. Belum tahu siapa itu. Belum ada Elon Musk, belum ada. Belum 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 ada masuk Elon akal. Musk. Dulu kalau nggak salah Pak Jokowi juga belum Ya, nongol, Sat. jangan bawa-bawa ke situ. Enggak Bahaya. kan? Enggak, maksudnya pada saat itu belum muncul Ya, gitu. Ya gitu. Enggak bawa ke ya, sana-sana, enggak. Masih belum ya, ya. terkenal. 12 tahun itu ya masih Pak SBY kalau nggak salah presidennya, kita masih bisa aksi bebas di Bundaran HI loh, aksi pertama kan? Iya, Tanpa izin waktu itu kita. Bener nggak sih? nggak Iya, tahu. Itu kan dulu acaranya FUI ya, acara FUI betul. dan ITJ ikut gitu. Dan waktu itu serunya tuh adalah karena ITJ tuh ngumpul sekali kumpul banyak, udah gitu beda sendiri kan yang lain aktivis muslim gimana sih pakai baju koko, pakai baju Ya, gamis ya. Kita doang pakai kita pakai kaos. kaos. Betul. Oke, oke, sekarang Ya. balik lagi ke hard rock, Jadi Sat. Jadi waktu hard rock itu jadi apa yang terjadi, Sat? Apa yang intinya terjadi? ITJ itu begitu muncul tuh orang kaget gitu ya, ajaib banget gitu ya kelakuannya ya sehingga menarik perhatian sekali. Makanya jadi Februari kita muncul, bulan Maret kita secara fisik kita berkumpul gitu ya. Bulan Mei kita udah diajak ke Bapak di Hard Rock FM gitu ya. Ya, dan itu kan nggak sembarangan orang juga diundang ke sana gitu. Kalau nggak kontroversi besar kan nggak bakal diundang gitu ya. Namanya juga Iya. provokatif proaktif. Ya. Dan lucu pas nyampe sana. Jadi pas nyampe sana tuh yang pertama kaget tuh Panjinya. Ya, karena si Panji nggak tahu kalau yang diundang tuh Akmal. Ya dia mungkin dia punya banyak kenalan namanya Akmal gitu ya. Cuman begitu ketemu baru nyadar, lu kayak gitu ya. Ya, kalau kalau saya sih kalau kita kan udah tahu Pak proaktif proaktif tuh yang megang Panji Pragiwaksono gitu ya. Tapi dia nggak ngeh gitu tadinya. Karena mungkin yang undang saya juga timnya kan, bukan bukan dia sendiri gitu. Betul. Ya, ada timnya. Ya, pas nyampe sana udah kaget-kagetan lah gitu ya. Wah, tapi sayang mal gitu ya. Ternyata dari sana nggak datang gitu. Dan itu malah bikin lebih sensasional lagi gitu. Ya, karena selama ini yang namanya Islam liberal tuh selalu mengesankan dirinya tuh orang yang berani berdiskusi ya, berani berdialektika gitu ya. Kemudian semua yang nggak setuju sama mereka tuh dibilang nggak suka berdialog lah gitu ya, dicerminkan negatif gitu ya. Dan di situ yang masih bertambah-tambah lagi keseruannya gitu. Keseruan di belakang layar tuh luar biasa gitu ya, karena di situ ada salah satu kru Hard Rock FM yang cerita ya. Saya ingat banget salah satu kru Hard Rock FM tuh bilang begini, eh, kita jadi kurang respect sama Jill. Ya, kenapa? Karena Mas Akmal sama sama dari Jill itu diundangnya sama-sama 2 minggu yang lalu, Mas. Gitu kan ya. Betul, Tapi Mas Akmal betul. jawabnya cepat, udah gitu beneran datang. Nah, gitu ya. Sementara mereka tuh lempar-lemparan, Mas, katanya gitu ya. Kita ngundang yang ini nggak mau, oper ke sini, oper ke situ, oper ke sini, ke situ, disebut namanya. Ya, sampai akhirnya Abdul Moksid Ghazali itu pun H-1 batal juga, ya. Dan itu batalnya katanya setelah berkali-kali nanya aman apa enggak gitu. Ya, padahal kan Sarina tuh mall ya, insya Allah aman lah gitu ya. Satpam banyak gitu ya. Atau dan gak perlu takut juga. Mungkin dikiranya kita ini orang-orang tukang mukulin orang atau gimana gitu ya. Betul. Radikal, konservatif, Ya, ekstremis. Nah, di bayangan jadi mereka tuh kita bergamis, eh jadi rokok. mereka tuh kemakan omongan sendiri kalau menurut saya gitu ya. Ya, Mereka tuh akhirnya jadi percaya sama kebohongan sendiri gitu. Itu yang saya bilang kalau di surat Al-Baqarah apa yukhadi'una alladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum. Jadi mereka tuh mau menipu Allah dan orang beriman, tapi akhirnya menipu diri sendiri gitu. Ya karena terlanjur selalu mengatakan kami liberal, yang nggak setuju sama kami itu orang radikal, orang fundamentalis segala macam. Akhirnya jadi ketakutan. Ya akhirnya ketemu sama orang yang nggak sepakat sama mereka tuh serem gitu. Ya padahal kita nggak ada niat macem-macem gitu ya. nggak ada.
nggak ada niat macem-macem, cuman emang kemarin tuh waktu di ATM itu kita datang rame-rame sih gitu ya, datang rame-rame karena banyak yang support gitu ya. Tapi nggak ada sama sekali niat macem-macem ya, dan kita pun nggak tahu juga. Tapi kan sebelum kita datang juga udah di cancel ya, jadi orang-orang dari jailnya juga udah bilang nggak mau datang gitu ya. Padahal Nah Bang waktu Obat waktu pada saat itu itu nggak ikut ya, Tat. Kalau Bang Obat datang muncul gitu lagi. kayaknya kita juga sengaja nggak ngajak dia deh, Iya. takut terjadi hal yang diinginkan itu. Iya. Tapi kan ada kejadian menarik, Tat. Jadi pasca batalnya pertemuan diskusi di Hard Rock FM pada saat itu kan ada hal yang kira-kira yang sempat rame saat Apa selain selain di Twitter? selain betul selain masalah komunikasi yang agak sulit dengan pihak mereka, tapi kan waktu itu ada satu hal yang mungkin masih inget ya. Coba. Yang mana ya? Jadi Ah, eh, yang saya lucu sih sebenarnya ini ya. Kita kan dapat info dari belakang layar ya. Dari belakang layar betul. dikasih tahu dulu kita udah ngundang si ini, si ini, si ini, tapi nggak mau, si ini bilang nggak mau debat segala macem ya. Salah salah dua yang di antara banyak itu ada dua nama yang disebut, misalnya Lutfi Asyokani sama Guntur Romli Betul, betul. ya. Guntur Romli. Tapi kan itu info di belakang layar yang nggak bisa kita konfirmasi, nggak bisa kita saya juga berhati-hati gitu nggak mau ngomong segala, takut dibilang fitnah segala macam. Tapi di Twitter yang dua itu emang ngomong-ngomel gitu. Nah, Ya, jadi mereka ngebongkar sendiri gitu ya. Ada Lutfi Asyokani bilang udah ratusan kali saya berdebat sama yang kayak begitu, nggak perlu lagi. Lah, jadi itu konfirmasi bahwa dia emang beneran diundang. Tapi akhirnya nggak jadi datang, betul. cancel. Yang satu lagi, Guntur satu Romli lagi. lebih 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 gemesin lagi Guntur Romli gitu ya. Guntur Romli bilang apa, ngundang tapi nggak ngasih tahu siapa lawan debat saya. Terus kemudian capek-capek ngundang apa, pokoknya cerita di mana-mana kalau forum diskusi saya biasa ngundang. Saya kasih tahu berapa honornya. Jadi dia kasih tahu, dia nggak kesel gitu karena diundang nggak bilang-bilang ada honor segala macem. Capek-capek berdebat, ntar cuma 2 M, makasih mas gitu ya. Pakai buat beli cendol segala nggak cukup. Wah pokoknya Somai, somai somai saat amplopnya cuma somai cukup ya. buat bayar somai. Pokoknya jadi lucu gitu, semua omelan mereka tuh justru malah membuktikan, padahal kalau dia nggak ngomong begitu saya juga nggak berani ngomong di publik karena nggak ada Betul, bukti gitu ya, itu kan cuma omongan di belakang layar. Mereka malah malah ngebongkar sendiri gitu ya, dan betul. Jadi alasannya lucu-lucu gitu loh maksudnya gitu ya. mereka kesel si GR ini kan kesel juga karena ternyata amplop yang ditawarkan itu cuma cukup buat beli somai dan itu yang akhirnya jadi bahan bulian orang-orang Iya, sampai akhirnya produsernya kalau nggak salah mention juga kan mas kalau emang nggak setuju bla 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 silakan ngomong aku kurang iya, 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 apa di nggak inget banget Twitter juga ya. tapi mention itu akhirnya mereka berdebat tuh. Iya, di Twitter jadi berdebat sama kru Hard Rock FM gitu akhirnya gitu Yes, ya. yes. Ya jadi dibilang Mas, kalau kalau emang nggak mau apa cancel ya nggak apa-apa ya, tapi nggak usah ngomong aneh-aneh kayak begitu gitu ya. Ya nggak Nah, enak lah gitu ya. Apalagi ngomongin masalah amplop segala gitu kan, itu nggak keren banget lah gitu ya. Dan orang-orang kayak mereka kok masih ngomongin amplop juga, kan kita tahu penghasilan mereka gede gitu ya. Sementara kita anak ITJ nggak punya apa-apa, datang juga toh gitu ya. aduh, Datang kacau, aja. datang aja. Kita nggak tahu Kenapa apa-apa, kayak gitu? datang-datang juga. Kacau, kacau. Memang Kalau modal sendiri. Lutfi Asyokani saya ingat dia ngomongnya gini nih, kalau nggak salah ya. Seingat saya bilangnya kurang lebihnya begini, bilangnya debat sama mereka tuh nggak ada gunanya, mereka nggak punya akal segala macem lah gitu ya. Tapi Ya, saya pikir kalau emang kita sebodoh itu kenapa nggak datang aja gitu. Kan kalau datang kan mereka bisa buktiin iya. bahwa kita ini bodoh gitu Betul, ya. betul. Tapi karena mereka nggak datang ya, Padahal ya mereka jadi sendiri sanksi yang sosialnya agak keluar bahwa jalan terbaik dari semua ini adalah diskusi. Silakan iya, diskusi, diskusi. iya. Ternyata mereka sendiri yang anti diskusi. Jangan suka Karena memang menyalah-nyalahkan, jangan iya. suka menyalahkan tafsir orang gitu ya. Kayaknya kan egaliter banget mereka tuh ya. Asli Nyatanya saja kok suka enggak gitu. Ini realita suka yang perlu dipahami oleh teman-teman semua gitu ya, bahwa musuh-musuh kita ini, lawan-lawan pemikiran Islam ini sebenarnya nggak pada suka diskusi kok. Sampai hari ini pun begitu. Sampai hari ini pun begitu. Saya suka dapat laporan kok dari teman-teman dari kampus UIN gitu ya. Teman-teman dari UIN tuh pada ngelaporin, Ustaz, kemarin ada si ini datang ke sini ngisi acara soal ini. Terus saya tanya, ente ikutan nggak acaranya? Enggak boleh karena undangan terbatas.
Jadi di kampus-kampus di mana mereka diterima saja, mereka masih ngisi kajian terbatas-terbatas juga gitu. Sementara ITJ kapan pernah terbatas coba? Ya kita kan Iya. bebas-bebas aja, siapa aja boleh Kita ikut, terbatas juga tempatnya saat terbuka. terbatas kita. Kenapa? Kita juga terbatas Terbatas. dananya. Isi kantongnya terbatas itu. Iya. Ya. Nah itu makanya saya pernah bikin artikel buat jurnal di Gontor ya. Saya pernah artikel saya menceritakan bahwa berdasarkan beberapa parameter yang saya buat ITJ itu menang dari JIL gitu. Ya kenapa? Karena JIL karena kita datang mereka nggak datang. Ya kemudian kita ekspansi mereka enggak, mereka cuma di hutan kayu aja nggak pernah kemana-mana gitu ya. Kemudian aktivis ITJ itu bangga dengan nama ITJ, jadi pakai kaos ITJ itu nggak malu gitu, nggak takut gitu. Sementara ada nggak yang pakai kaos JIL? Nggak ada gitu karena semua tahu Jill tuh aib gitu Dan ya. dulu sekitar 10 tahun yang lalu tuh orang-orang tuh kalau dilabelin lu Jul ya, wah mereka kalau terima, oh bukan Jul gua. Kayaknya aib Iya banget itu ya. Bener ya, gak sih? padahal di sisi lain mereka nggak setuju juga kalau dibilang Jill itu jelek gitu ya. Tapi kalau Iya. dibilang Jill nggak mau, enggak saya bukan Jill, saya bukan membela ya. Tapi ya bla 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 ya sama aja gitu ya. Ya jadi memang kalau dilihat dari parameter itu sebenarnya kita menang gitu ya. Cuman kalau dari segi aliran dana baru kalah total ya. Pendidikan. Tapi ya itulah gitu. Jadi sebenarnya apa pelajaran penting dari situ tuh adalah kita ini jangan takut-takut amat gitu untuk maju gitu karena mereka sebenarnya lebih takut dari kita. Itu pertanyaannya sampai hari ini masih muncul loh Gats apa di Apa tuh, Tat? kajian-kajian ITJ atau di kajian apa aja sih soal Gozul Fikri ya. Kalau orang-orang tuh tahu bahwa saya nih aktivis ITJ, pertanyaannya salah satu pertanyaan favoritnya adalah pernah nggak diancam Ustaz? Ya, pernah nggak ada ancaman, pernah nggak ada orang datang terus mencegat atau gimana gitu ya? Saya bilang alhamdulillah sampai hari ini sih nggak pernah. Mereka tuh bertatap muka sama kita aja nggak nyaman kok. Ya, Ulil tuh kan pernah kita undang ya kan guys di Hotel Ya, Sofian Tebet tuh betul, ya. betul. Diskusi Sholatnya juga. bareng kita nggak? Enggak. Ya kita nggak ngelihat dia sholat bareng kita gitu. Jadi Betul. Bahkan yang bahkan menarik nih kalau teman-teman belum tahu Zat, waktu pada saat acara debat Yulil itu waktu kan debat beda agama ya. Hal yang ya hal yang saat ini sedang banget dibahas dan kita sudah bahas 10 tahun yang lalu kan. Ini menarik waktu masa debat itu. Ulil nyaman datang, kami jemput, kami bawain kopernya, kami bukakan pintu. Malah pada saat itu teman-teman yang teriak-teriakan nggak teriak-teriak sih Kak. Yang terkesan mengintimidasi kami amankan teman-teman kami sendiri. ya Waktu itu dia teriak takbir Allahu Akbar. Jadi supaya Mas Ulil nyaman, oke kami amankan supaya jangan nanti beliau tidak nyaman. Beliau bisa datang dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebenarnya ketakutan itu ya yang bikin kita ngerasa kita tuh gak sejati itu kali, kita tuh baik gitu. Cuman yang kita suka adalah pemikiran-pemikiran yang kalian pasarkan ke orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. ya ya itu apa itu hal yang perlu diluruskan ya bahwa sebenarnya orang yang nolak nolak pemikiran mereka ini nolak pemikiran Islam liberal ini bukan orang biadab, orang-orang nggak berpendidikan, bukan orang yang suka kerusuhan gitu, enggak gitu ya. Dan itu pertanyaan yang penting dari Panji waktu itu saya ingat banget tuh. Ya Panji itu bilang gini, kata dia, saya ingat banget nih kata-kata dia ya. Gua sih nggak masalah siapa berpendapat apa, anti sama apa aja nggak masalah mal kata dia gitu. Gua cuma nggak mau ada yang ribut, sampai berkelahi. Nah, terus gue bilang, saya bilang, nah lu lihat sendiri kan gua gitu ya. Lu tahu sendiri gua gitu. Kita kan kenal di lapangan basket Panji gitu ya. Lu pernah lihat gua berantem nggak? Enggak gitu. Emang nggak pernah gitu. Ya dan kita di sana juga nggak ada niat macem-macem gitu ya. Betul, betul. Jadi adanya Indonesia tanpa JIL, kita menolak JIL, kita anti JIL itu bukan berarti kita pengen gebukin orang, bukan Betul. berarti kita pengen mukulin orang, ngapain nggak ada gitu sama sekali gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu berfantasi liar kayak gitulah gitu. Ya itu fantasi yang perlu diperbaiki. Dan kemudian yang kedua delusi yang berikutnya adalah bahwa orang mereka tuh pinter diskusi enggak. Ya mereka nggak suka diskusi kok, mereka sukanya monolog nah. Itu masalahnya gitu. Suka monolog aja, ngomong sendiri aja gitu. Ngomong sendiri di forum. Pernah nggak mereka bikin acara ngundang ITJ? Nggak pernah. ITJ yang pernah bikin acara ngundang Betul. JIL. Malah Itu yang dulu pernah. pernah itu datang ke forum mereka di
kandang hutan kayu. Iya, Kalau teman-teman tahu ada ya, sudah pernah. beberapa orang teman kita ya, beberapa orang teman kita Yes, datang yes. datang ke hutan kayu, dengerin langsung diskusi di sana. Duduk Ada bareng keributan nggak? sama Nggak ada. kolonel gitu. Iya, nggak Yes. ada keributan apa-apa. Udah Ya, ada, aman, ya aman. itu makanya jadi jangan jangan apa ya? Kalau saya sih jangan kemakan narasi banget lah gitu. Narasi mereka bilang suka diskusi, suka dialog, nyatanya enggak gitu. Ya, dan kita hanya karena narasi kita adalah kita anti jil, kita tanpa jil, bukan berarti kita jadi the bad guys gitu ya, nggak sama sekali gitu ya. Dan saya udah punya pengalaman beberapa kali lah di beberapa kampus berdebat ya, forumnya memang forum debat gitu ya, tentang masalah Islam liberal gitu. Dan saya memang lihat ya para pembela Islam liberal itu nggak siap debat sebenarnya ya, mereka memang terbiasa monolog sama pengikutnya sendiri aja. Ya sebenarnya argumen-argumen mereka lemah kok. Saya pernah di sebuah kampus perguruan tinggi Islam di Jakarta lah gitu ya. Saya udah ngomong panjang lebar soal Islam liberal, tiba-tiba lawan debat saya dengan gampangnya gitu, kalimat pertama begitu dia dapat 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 jatah bicara gitu ya. Ngomongnya dengan gampangnya bilang gini. Pemikiran Mas Akmal ini pemikiran Wahabi. Wahabi itu jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Ya, saya tuh nggak pernah motong omongan orang, tapi kali itu saya potong. Saya bilang, Pak, lihat sebelah sini, Pak. Tiga-tiganya Bapak bilang nggak ada di saya. Jidat saya nggak hitam, jenggot saya segini-gini doang, celana saya nggak cingkrang gitu ya. Jadi Bapak tuh hafalan, Bapak tuh doktrin. Saya bilang gitu ya. Bapak tuh doktrin untuk mengatakan semua yang nggak setuju sama Bapak tuh Wahabi. Udah itu aja, itu hafalan doang. Ya. Dan Jidat, mereka jidat bilang, gak hitam, jenggot gak panjang, celana gak cingkrang, suka per jam juga lagi. Kacau, kacau, kacau. nggak usah dibahas yang itu. Nggak usah dibahas. Kan baru rilis album ke-12 ya. Iya, iya. Ya. Kacau, Nah, kacau. yang lebih lucu lagi, jadi kan dia bilang pemikiran Mas Akmal ini pemikiran Wahabi. Wahabi itu ciri-cirinya jidat, jenggot, celana. Padahal kan dibilang pemikiran. Betul. Masa pemikiran ciri-cirinya ciri-ciri fisik gitu ya kan, kasihan kita ngelihatnya gitu ya. Kita bayangin orang jadi dosen, udah berapa orang jadi mahasiswa dia? Berapa yang doktrinasi coba? Ya. Jadi kita hadapi ini memang orang-orang hasil doktrinasi yang sebenarnya nggak pernah ngetes apa yang dia ajarin di kelas, dites di lapangan gitu ya, sama sekali nggak sesuai dengan di lapangan. Ya, mereka bilang cobalah orang-orang aktivis muslim ini lebih humanis. Saya bilang emang siapa yang lebih humanis selain kita? Tiap kali ada musibah ente pernah lihat ada pos-pos apa penanganan musibah dari Islam liberal nggak? Atau pos-pos dari klub-klub ateis nggak? Atau dari pos-pos dari apa klub-klub LGBT nggak ada. Selalu aktivis muslim yang ada duluan. Betul. Ya, Betul. itu selalu kok. Aja kami nggak injak, apalagi kamu. Aduh, ini bahaya ini. Ya bener kan? Coba, Iya, iya. tadi kita nggak berani injak kalau lagi aksi, apalagi kamu gitu. Baik kamu manis sekali. Iya, ya itulah gitu. Jadi sebenarnya sejak Hard Rock FM itu, ya waktu itu sejak Hard Rock FM itu yang saya rasain memang ya apa ya, udah jadi nggak takut lagi terus terang aja gitu. Setelah itu kan saya diundang ke Makassar, ya, debat di Makassar, nggak nggak beda gitu ya. Udah karena udah tahu modalnya mereka cuma gitu doang ya gitu ternyata gitu ya. Sedih juga ngelihatnya gitu sebenarnya Ya, gitu ya. betul, Ya. Sat. Baik, tapi sebelum kita lanjut ngobrol saat ini kan obrolan panjang yang memang kita akan terus kenang ya, karena ITJ alhamdulillah sampai saat ini masih ada. Kita kemarin baru saja aksi di HI untuk meremender teman-teman. Salah satu tagline-nya adalah jangan lupakan Palestina. Meskipun sedikit, kita tetap ada, kita tetap campaign, kita tetap melakukan hal-hal yang memang harusnya kita lakukan. Dan ya tadi kalau kita ngomongin bedanya kita sama Jil itu beda di dana. Jadi kalau teman-teman mau donasi dana buat operasional ITJ, bikin kajian offline dan lain-lain, silakan nanti bisa di drop Mbak Irma, Mbak Nuriza, silakan di drop di kolom komentar karena saya nggak bisa lihat. Silakan teman-teman donasi ke sana, ke nomor rekening yang ada di kolom komentar, nanti kita munculkan. Mbak Nuriza, Mbak Irma, Chandra, atau siapapun kalian yang nonton live ini, silakan di drop saja karena saya nggak bisa. Jadi support terus, support ITJ, karena insya Allah ITJ masih ada. Tapi pertanyaan yang selalu ditanyakan berulang-ulang tuh, Ustaz, Jilnya kan udah nggak ada, ITJ mau ngapain lagi gitu pasti, Ustaz. Iya, iya, iya.
Jadi pertama kita kan bicara soal pemikiran ya, soal pemikiran ya. Apakah pemikiran Islam liberal udah nggak ada? Ya kan sampai sekarang kita masih ributin masalah itu lagi. Betul, Masalah betul. nikah beda agama masih ramai juga. Ya, masalah semua agama benar apa enggak tuh pluralisme masih ada juga gitu ya. Jadi sebenarnya nggak hilang sama sekali. Ya. Cuman nama ITJ barangkali ditinggalin, nama JIL mungkin ditinggalin sama mereka. Ya, mungkin karena udah terlalu aib banget gitu ya. Jadi mereka juga itu jadi saya jadikan bahan untuk artikel saya di jurnal Gontor juga gitu ya. Jadi salah satu kemenangan dari ITJ itu adalah ya aktivis ITJ itu nggak malu dengan ITJ. Ya, masih ada yang pakai hashtag Indonesia tanpa JIL di profilnya. Sementara beberapa tokoh JIL yang saya lihat medsosnya, Nong Darul Muhammadah, Ulil Afsal Abdallah, Saidiman Ahmad, Lutfi Asyokani, siapa lagi ya, Zuhairi Misrawi dan lain-lain lah gitu ya. Kalau nggak salah cuma Saidiman Ahmad sama Nong Darul Muhammadah yang di medsosnya masih nulis jaringan Islam liberal. Sisanya nggak nyebut gitu. Guntur Romli ketika jadi caleg dari PSI itu ya, saya lihat di profil yang nggak ada dia sebut sama sekali aktivitas JIL. Kan itu nggak wajar ya, ya. Maksudnya kalau kalau ente ngerasa itu benar gitu ya, kalau ngerasa benar gitu, ngerasa bahwa yang diperbuat itu benar dan bisa dibanggakan, ya nggak bakal dihapus dari CV. Ya CV saya juga sampai sekarang orang kalau minta saya ngisi kajian minta CV Ustaz, saya kirim CV-nya gitu ya. Orang bisa baca tuh aktivis Indonesia tanpa JIL dalam kurung ITJ gitu. Ya tapi ternyata orang JIL kalau kemana-mana ditulis nggak ada JIL-nya ditulis gitu. Ya. Nah jadi kalau kita nanya apakah JIL itu masih ada apa enggak, kalau cuma sekedar organisasi gitu ya, mungkin memang melemah, mungkin memang namanya melemah ya. Tapi pemikiran sih enggak gitu. Di kampus-kampus perguruan tinggi Islam pemikiran yang sama tuh masih ada gitu. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang sama tuh masih masih kuat gitu. Bahwa Quran tuh harus direvisi segala macem lah gitu ya. LGBT bisa dibenarkan masih ada aja gitu. Itu nggak apa eh, nggak pernah habis gitu. Ya, jadi kita jangan mengatakan bahwa JIL itu udah nggak ada. Mungkin mereka ganti ganti ini aja, ganti mainan. Ya ganti mainan aja gitu ya, mungkin ganti bendera lah gitu ya, atau bagaimana, atau ganti strategi barangkali. Suaranya kok hilang, gak suaranya Eh, hilang. Ah, Tahun ke tahun tuh mereka masih sama isunya. Ini kan cuma berputar, berputar. Cuman memang sekarang labelnya nggak pakai JIL. iya, Mungkin jaringan Islam liberal udah nggak ada, tapi mereka apa namanya ya? Terus bermutasi, bermutasi jadi sebuah gerakan-gerakan baru, atau mungkin orangnya sudah masih ada, cuman idenya sudah disebarluaskan ke orang-orang banyak. Bahkan kalau kita ngelihat kalau kalau saya pribadi sih sebenarnya yang sekarang lebih menyeramkan daripada yang dulu. Kalau yang dulu kita head to head ya, kelihatan oh ITJ vs JIL, ITJ vs JIL gitu. Eh, Komunitas versus LSM itu head to head. Kalau sekarang kan mau siapa yang mau dilawan? Tiba-tiba muncul tokoh agama A, tiba-tiba muncul satu orang ngomong ini juga. Bahkan tiba-tiba sekarang viral gitu. ya, bahkan dulu feminis aja nyaris tidak ada. Dulu yang jualan feminisme itu cuma si si Nong, terus ada beberapa orang. Sekarang Iya, hampir semua orang merasa muncul sebagai feminis, belum lagi kita sub dengan ide child free-nya dan banyak banget sekarang kan. Maka sayangnya di apa ya di problem yang semakin banyak orang-orang itu semakin kayak 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 nyelamatin diri masing-masing kayak ini bukan tugas gua udah ada dai udah ada ulama gimana sih Sat? ya, ya sekarang apa? Kita ngelihatnya gini aja gitu ya. Kalau masalah tuh belum kelar, ya berarti masih butuh tambahan tenaga gitu. Ya, ya bayangin kita misalnya tinggal di desa gitu ya, kemudian kita butuh jembatan. Kita bilang, nah ini tugasnya orang, bukan tugas gua, ini tugasnya si A, B, C. Tapi nyatanya itu jembatan nggak jadi-jadi gitu. Ya berarti apa? Berarti kurang orang kan gitu. Ya, berarti kurang orang berarti berarti kita punya kewajiban juga. Itu loh konsep fardu kifayah tuh kayak begitu. Jadi selama kecukupan itu belum terpenuhi, dosa bareng kita. Dosa bareng. Ya, dosa bareng-bareng. Kalau nggak berusaha gitu ya. Yang nggak berusaha yang dosa. Kalau yang berusaha ya Allah, insya Allah ada nilainya lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak berusaha, itu konsep fardu kifayah begitu. Ya, jadi kita butuh jembatan, tapi jembatannya belum jadi-jadi gitu. Ya, dengan orang yang sedang cukup apa, yang kita bilang cukup segitu, nyatanya nggak cukup gitu. Ya, coba lihat kenyataan aja deh, lihat kenyataan gitu ya. Kenyataan betapa Islam ini masih diserang-serang terus kok gitu. Ya, coba lihat akunnya Saidiman Ahmad berubah nggak? Nggak ada perubahan.
Ya lihat Facebooknya Lutfi Asyokani, Facebooknya apa Sumanto Al-Qurtubi berubah nggak dari dulu? Nggak berubah, segitu-gitu aja kok. Ya, Malah sekarang jadi kalau ada beberapa orang muncul baru yang masuk di dalam daftar Hasbara, salah satu aktivis lembaga survei ya, sama ya dengan si Lutfi Asokani juga. Itu udah mulai muncul tuh. Kalau nggak salah, Saidiman juga sama dari lembaga iya, survei juga ya. sekarang coba kita merenung deh, 10 tahun yang lalu ada nggak sih yang bela Israel secara terbuka di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada, malu deh, Sat. Aib, aib. Kalau kalau isi hati mungkin kita nggak tahu lah ya, tapi kalau apa namanya? Kalau kalau mungkin dari dulu udah ada yang dukung Israel gitu, tapi dulu 10 tahun lalu nggak ada yang secara terbuka bilang bahwa penjajahan Israel itu hanya masalah perspektif, nggak ada gitu. Ya semua dulu tak apa ya gimana ya. Jadi mau bilang bahwa Islam di Indonesia ini baik-baik saja tuh kok saya bingung gitu. Anda ngelihat kenyataan apa enggak sih gitu ya? Anda hidup di dunia mana sih gitu loh? Ya, sama sekali nggak baik-baik aja kok. Kita dihina-hina terus tiap hari, diserang melulu tiap hari. Ya, habis-habisan kita bela Palestina aja diganggu juga sekarang nih. Ya, Atau sesuatu ada yang nggak 10 sebenarnya nggak tahun jelas yang banget. lalu, 10 tapi 12 tahun yang lalu, ulama dimaki-maki seperti saat ini, ada nggak gitu? Nggak ada, Sat, ya. Nggak ada, nggak ada Sekarang gitu. mohon maaf, kayak beberapa ulama kita tuh udah kayak jadi bantalan aja, bahkan segitu beraninya sama MUI, sama ustadz-ustadz besar yang kalau dulu kayaknya masih malu-malu deh. Mereka menghantam tapi masih pelan-pelan. Kalau sekarang udah udah makin berani aja sih orang-orang ini, luar biasa. Ya memang masalah masalah anonimitas juga sih, media sosial ini kan banyak anonim ya, itu yang nggak enaknya di situ sebenarnya, nggak menarik gitu jadinya gitu ya. Kalau dulu tuh masih menarik, orang-orang Jil tuh masih jelas siapa orang-orangnya gitu ya. Sekarang kita mau berbusa-busa ngadapin si Fulan ini juga nggak tahu kita siapa dia orangnya. Kita bantah juga nggak ada gunanya juga gitu ya. Dia juga nggak apa ya, nggak ada yang merhatiin dia juga sebenarnya gitu. Jadi nggak, ya ini nih yang bikin gak seru medsos di Indonesia tuh itu gitu. Terlalu banyak anonim ya. Nah, tapi jangan sampai salah kaprah ya, seolah-olah bahwa Jil tuh udah nggak ada, Jil tuh udah nggak ngaruh gitu ya. Anda hidup di mana sih sebenarnya gitu ya? Kalau Anda ngelihat kenyataannya, isu-isu yang berkembang tuh masih sama aja dari dulu, bahkan lebih berkembang gitu ya. Ya, Udah tambah jauh gitu. bahkan kalau dulu misalnya kita ngomongin kayak seks bebas itu kan, orang masih masih pakai perumpamaan ya. Kalau sekarang udah pakai istilah lebih keren lagi, concern dan lain-lain ya. Dan yang jadi korbannya juga udah banyak banget, dan sekarang ada orang campaign seks bebas tuh kayak orang udah nggak malu-malu lagi, saat maksudnya Udah nggak FWB, nggak kayak iya, iya udah bahkan ya ada grup-grupnya gitu ya, ada bukan grup, kalau ada di Twitter tuh ya cuman akun doang, tapi akun itu ngumpulin orang-orang itu kan, iya, ya ngumpulin fanbase orang-orang fanbase itu gitu. yang di tiap kota gitu, kota mana gitu ya, saya suka lihat tuh ya, kayak gitulah ya. Ya jadi mau bilang baik-baik aja dari mana asalnya gitu loh Iya. ya. Terus mau bilang bahwa mereka sekarang udah nggak laku lagi om, laku berat gitu saya bilang gitu, laku keras idenya gitu, yang diomongin masih sama gitu ya. Masih sama dan masuk ke beberapa lembaga-lembaga besar, bahkan menguasai juga, bahkan nyaris tak tersentuh, bahkan ide-ide mereka juga dipakai sama beberapa orang-orang petinggi juga ya, Tete. Iya, iya. Ya itu makanya saya suka ingetin, jadi jangan 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 apa ya. Kalau kita lihat di Instagram aja misalnya gitu ya, IG-nya Tanpa Jil kan banyak banget followernya. Ya, kadang-kadang di beberapa postingan tertentu rame banget gitu ya pendukungnya gitu. Jadi sebenarnya banyak yang masih cinta sama ITJ. Ya, cuman tolong didukung gitu ya. Jadi jangan cuman didukung itu dengan hadir aja kita seneng banget loh. Ya, jadi kalau kita punya acara hadir itu kita paling happy gitu ya. Ini bukan kita nggak bicara masalah Hadir, masalah datang, materi enggak. donasi, cakep. Ya, hadir aja biar rame gitu, karena ya kita butuh butuh dukungan dari yang lain juga gitu, karena masalahnya belum selesai, sama sekali belum selesai, dan justru yang terjadi sekarang tuh membuktikan apa yang kita omongin 12 tahun yang lalu. Yes. Iya, Saat bahwa bahwa orang-orang anggap bahwa kita kalau aneh, dibiarin
Sekarang malah terbukti tadi. Iya. Jadi kalau didiemin tuh makin makin menjadi-jadi gitu. Islam liberal jilid itu sendiri kan awal tahun 2000 munculnya. Ya, Iya. awal tahun 2000 itu saya ceritain di apa pendahuluan buku saya Islam Liberal 101 kan. Saya bilang dulu waktu saya kuliah awal tahun 2000 saya ngomong ke orang-orang ini bahaya Islam liberal. Tapi ternyata aktivis dakwah pada mengatakan ya udah tahu sesat ngapain diurusin. Ya kalau nggak Iya. diurusin ya makin makin ramai gitu. Dan ini Ya. menarik ya, menarik ya. Salah satu kontributor, editor apa siapa yang di Islam Web itu, kita nggak usah sebut namanya ya, yang justru sekarang jadi idola para anak-anak muda aktivis dakwah luar biasa. Kenapa kenapa? Ngerti kan? Ngerti kan? Gimana? Ya. Dulu dia aktif di Islam Web sebagai kontributor apa editor sih ya? Nggak tahu. Ih, itu loh yang si itu. Ya 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 ya. Iya kan? Terus Ya, dulu dia di Islam Web dia sebagai kontributor apa editor aku lupa deh. Nah, tapi sekarang dia digandrungi anak-anak muda karena sebagai apa ya? Sebagai ustadz yang justru dianggap yang relate dengan kehidupan anak-anak sekarang, lebih bertoleransi dan ustadz muda saat yang lagi ya viral. ya 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 ya. Dulu dia Ya bagian dari gitulah. Islam liberal. Karena salah satu pengelola Islam liberal atau islamlib.com itu dia saat ada kalau kita nyari. Dulu kan seperti cari tuh. Datanya ada, oh ternyata dia dulu kontributor apa editor di Islam web gitu. Islamlib.com. Jadi ada, ya ada yang nyebut nama gua, ya bisa. Nah itu dia. Itu dan sekarang malah jadi idola saat luar biasa. Iya iya Berbusa iya. berbusa-busa kita ngomong ini bahwa ini Islam saja nggak pakai liberal, bahkan kita juga pendekatannya lebih lebih humanis, kita tidak pakai koko. Kenapa? Karena semua orang biar bisa nerima gitu. Kita juga ngajak anak-anak pelan-pelan belajar karena konsep ITJ itu sebenarnya tempat singgah sebelum kalian nanti akan melakukan perjalanan panjang. Ya nanti kalau kalian pergi mau kemana juga kita nggak akan larang karena tidak ada ikatan yang seperti kartu anggota atau dan lain-lain. Kita cuma mau ini tempat singgah doang nih kalau teman-teman nanti nyaman di Salafi, nyaman di Muhammadiyah, nyaman di tempat-tempat dakwah lain ini silahkan saja. Tapi kan yang penting nggak perlu ribut soal yang hal-hal yang nggak penting. Iya iya ya itu komitmen ITJ dari dulu ya bahwa kita nih terima siapa aja gitu. Yang penting isu kita ini adalah mau nggak ngelawan Islam liberal, ya. Nggak masalah kita udah hafalan Quran mau berapa nggak pernah kita tanyain nih kayak gitu gitu ya. Apakah Iya. aktivis dakwah apa enggak gitu nggak pernah kita tanya-tanyain. Ya pokoknya justru dengan justru kita punya keyakinan gitu kalau kita gabung bareng dan kita ngelawan kemungkaran bareng-bareng lama-lama kita jadi tambah baik gitu ya bukan bukan apa kadang-kadang orang berpikir baik dulu baru melawan kemungkaran gitu tapi kalau menurut saya nggak selalu gitu juga kadang-kadang banyak orang terinspirasi jadi baik gitu ya justru karena di lapangan dia bergabung sama orang-orang baik melawan kemungkaran gitu ya nah, makanya ITJ ini sebenarnya bisa jadi apa tempat yang bagus lah buat teman-teman semua gitu ya ini saya baca komentar-komentarnya menarik juga. Iya, betul sekali. Saya juga tadi lihat, oh Nah, dia ada sedih ya kemarin rame masalah musik, masalah Islam liberal nggak pada aware. Nah itu dia gitu ya. Ya, ini masalah yang jauh lebih penting gitu sebenarnya. ya. Dan gue kasih tahu kemarin. Gak usah ribut-ribut kayak begitu. Udah 12 tahun kita ngomongin masalah ini ya. Karena memang ini apa ya? Pemikiran liberal ini kan paling gampang tersusupi. Kesannya ini apa mudah, dimudahkan dan lain-lain ya. Jadi apa? Anak-anak itu kayaknya oh boleh tuh ternyata, boleh tuh ternyata. Karena ada. Padahal ini kan yang paling membahayakan karena tanpa sadar kita tuh diarahkan, disesatkan gitu. Kayak misalnya kayak yang rame-rame kemarin nih kayak ini kan rame banget ya. Kemarin banyak sekali kasus kalau Ustaz mantengin Twitter belakangan ini ya. Jadi banyak sekali kasus apa ya di fanbase itu banyak curhat perempuan yang ditinggalkan oleh pasangannya pasca dia Ya, hamil. Si laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan lain. Ini kan akibat jualan concern yang "Ya udah nggak apa-apa kalian hubungan seks yang penting kan ada kesepakatan. Duh, gimana sih lah? Itu aja kan pernah bahas ini, pernah nolak ini. Nggak boleh itu zina dan lain-lain. Nah kita sudah ngomong itu
Dari jauh-jauh hari sudah diingetin, begitu kejadian, lu tiba di komen yang paling menarik di saat Yang kita paling memang kita ntar dulu. Yang paling ngeselin tuh kalau mau cerita kayak begitu, tau di depannya apa? Jangan salty ya. Padahal di cerita tuh jelas dia sendiri yang salah gitu. dan yang Terus yang kita nggak yang boleh eh, salty. yang menarik dari ITJ sebenarnya gini Sat. Ya kalau kita ngomongin kan beberapa baca postingan ITJ gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang merequest ITJ begini dong, ITJ begitu dong, ITJ begini dong. Harusnya ITJ, waduh, gila men. Ternyata banyak sekali harapan yang diharapkan oleh teman-teman gitu ya. Banyak sekali yang berharap ITJ melakukan lebih gitu. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa teman-teman ada di dalamnya. Tanpa teman-teman mau gerak bareng. Karena ini kan bukan masalah yang sepele. Mungkin teman-teman rasa kayak tadi waktu kita ke Atrok itu kan yang salah satu punya latar belakang agama cuma Ustadz Akmal. Memang dari INSI dan lain-lain. Yang lain-lain nggak ada. Bang Anggi backgroundnya sebagai Ustadz Dadara. Ada Bang Johan Afisco juga, dia rapper. Terus ada beberapa teman-teman, ada desain grafis, ada bukan dari latar belakang agama, tapi mereka tahu ada hal yang salah dan mereka bergerak untuk sama-sama ngebenerin, sama-sama ngejelasin. Meskipun kami sadar, gue pribadi juga nggak baik-baik banget gitu. Jadi tapi proses ini kan terus berjalan kan. Kita ngeliat juga yang namanya kita dulu salah satu, saya ingat banget tuh ngobrol sama teman-teman, kenapa lu alasannya? Gue nggak mau ini terjadi sama anak-anak gue. Gue nggak mau pemikiran ini kemudian diwariskan ke anak-anak gue pada saat gue udah nggak ada. Itu alasan kenapa orang-orang waktu itu gabung TJ gitu. Itu salah satunya kenapa menurut saya memang peristiwa 12 tahun Hard Rock ini mesti diingatkan kembali kepada publik bahwa teman-teman Gen Z yang baru lahir dulu tuh sebelum ada gerakan berlapis-lapis dan lain-lain, itu aja sudah turun ke jalan, sudah masuk ke kafe, sudah masuk ke Jacklot, sudah nongkrong di IBF, sudah muncul di CFD, bahkan kita pernah bikin gerakan serempak di IBF, sebar flyer, sebelum ada pelarangan ya, di Jakarta, Ya. di Surabaya, di beberapa titik di kota secara bersamaan ya, teman-teman udah tahu. Dan itu dananya dari mana? Dananya dari kantong-kantong sendiri. Benar ya? Meskipun Betul, betul. meskipun kita juga menyadari bahwa tidak mudah menjaga komunitas ini selalu dalam on the track. Teman-teman maksudnya. Jadi emang ada beberapa teman-teman kita yang mungkin balik kanan atau mungkin keluar dari rel. Ya memang kami sadari itu ada dan memang sesulit itulah menjaga ikatan di antara teman-teman ITJ. Yang bertahan selama ini insya Allah baik-baik aja karena masih dikelilingi sama para asatid, sama tempat-tempat orang-orang baik yang kami kalau ada masalah kami cerita. Kan kalau orang itu tergantung bagaimana lingkungannya aja. Gitu. Ya. Bang Randi, minta tolong di drop dong itu nomor rekeningnya di kolom komentar. Barangkali ada yang mau donasi buat kegiatan ITJ selanjutnya. Karena saat insya Allah kita juga mau ada aksi lagi untuk bela Palestina. Aksinya tidak nggak. Jadi kalau pemahaman orang tuh aksi harus banyak, harus rame dan lain-lain. Tapi kami punya prinsip. Yang penting pesan kami tersampaikan kepada orang-orang bahwa di Indonesia saat ini masih ada orang-orang yang peduli sama Palestina. Gitu, Seth. Jadi kemarin kita bikin aksi itu cuma 11 orang jalan. Kami jalan dari pos polisi Bundaran HI, bentang flyer di situ. Kemudian kami jalan sampai Sarina, bentang jalan kami ngingetin orang bahwa spanduk jangan lupakan Palestina. Kami juga ngambil beberapa gambar di depan Starbucks, di depan McD, supaya orang tahu bahwa Palestina saat ini masih dalam keadaan yang menyedihkan sekali. Sampai akhirnya balik lagi ke Bundaran HI dan kita dibubarkan oleh Pak Polisi, tidak bubarkan, dibilang, Mas kalau mau aksi jangan di sini Mas. Sampai kita mau disamperin sama satu peleton polisi waktu itu agak lucu juga. Kita tuh cuma 11 orang, tapi yang bubarin tuh hampir satu peleton sebelum akhirnya kami membubarkan diri. Memang kebetulan saat itu kami sudah selesai. Gitu, Seth. Jadi teman-teman, mohon dukungannya terus buat ITJ dan teman-teman yang bergabung. Silakan bisa berdonasi buat kegiatan operasional ITJ. Insya Allah kita akan buat kajian offline lagi. Karena kita pernah ada wacana ya, kita ngobrol waktu pas Ramadan, pas lagi Syawal. Alhamdulillah Ustadz Akmal sekarang sudah doktor sejarah UI dari Universitas Indonesia, dan kita juga nanti akan roadshow ke beberapa kota untuk berbicara tentang lebih jauh tentang
tentang Islam, bahaya Islam liberal. Berarti kita mesti ngingetin ke publik karena di beberapa kolom komentar ITJ masih nanya, JIL itu apa, ITJ itu apa, ISLIP itu apa gitu. Kita kayak balik lagi sejarah, mulai dari nol lagi saat karena teman-teman yang adik-adik Ya. gemes-gemes yang Gen Z Salah masih salah belum. satunya salah satunya memang gara-gara jilnya juga hilang sih itu masalahnya. Ya, jadi Betul. Tapi islamli.com udah nggak ada loh. betul, Udah, tapi kan nah mereka itu nggak hilang. Mereka apa ya, nah, berkamuflase ganti ke ganti Twitter bendera ya. aja kayaknya. Ganti Betul. bendera, Dan, ganti strategi, tapi ya. pemikirannya masih masih itu Pemikirannya tetap aja. ada, kok nggak berubah, Betul. nggak Betul. berubah. Ya sama aja yang bilang semua agama sama masih ada, yang bilang Ya, nikah beda agama boleh sama aja, betul. Yang yang masih bilang hina semua Nabi, bahwa agama Nabi menyembah Tuhan pedofil yang dan sama lain-lain ada juga, masih ada. nggak berubah, Masih itu nggak aja. berubah. Yes, Kalaupun yes, ada yes, yang berubah lebih parah, itu lebih parah. Ya yes. kalau artinya perubahannya tuh bukan bukan lebih baik gitu ya, tapi lebih parah ada banyak gitu. Ya kayak yang tadi bilang lah dulu nggak ada isu-isu child free itu nggak ada. Ya Betul. dulu nggak ada. Ya, pokoknya macam-macam lah sekarang ya itulah apa makanya jangan salah membaca situasi gitu ya. Hanya karena nama Islam liberal nggak disebut-sebut bukan berarti hakikatnya nggak ada. Hakikatnya masih ada kok. Dan orangnya masih itu juga. Ya coba lihat akun-akunnya masih sama aja sampai sekarang. Yang nggak berubah kok ininya isinya gitu ya. Ya Suka. masih masih gayanya kayak gitu-gitu aja. Kalau udah bicara Palestina pasti dukung Israel gitu ya. Ya, Kalau ada masalah tapi sama orang Islam di Indonesia pasti orang Islamnya salah gitu. Gitu itu kita aja malah terus gitu. mesti akuin baru di tahun-tahun ini ada orang bangga secara terang-terangan dukung Zionis. Gokil gak ya? Belum ada itu dulu. Wah, gak pernah Makanya 10 tahun yang lalu nggak ada. 10 tahun yang ada lalu tuh. nggak ada. Dan saya ingat banget dulu waktu pada saat kita lagi aksi menolak RUU TPKS ya saatnya. Itu kan kita head to head tuh. Bayangin ada orang kampanye, kita lagi kampanye tolak, mereka lagi kampanye nerima dan itu ya head to head bener-bener head to head. Jadi nggak nyangka juga kalau sekarang ada orang yang ya, mungkin bahasa gini, kalau ada orang yang berani secara terang-terangan membela kemaksiatan, loh kok kita malu-malu membela kebenaran gitu. Ya itu pengalaman saya di MK dulu tuh 2016 2018 gitu ya. Itu saya ngelihat betul ada seorang ibu yang berjilbab bahkan gitu ya walaupun jilbabnya kondisinya gimana nggak usah dibahas lah gitu ya. Tapi seorang ibu berjilbab dan dia mengatakan jarak jarak 2,5 meter dari saya duduk gitu. Dia mengatakan di podium gitu ya bahwa hubungan seksual dan pornografi adalah hak privat. Ya, dia ngomong kayak begitu sampai hakim MK aja semuanya bilang, Bu, pemikiran ini bukan pemikiran bukan pemikiran yang sesuai dengan bangsa Indonesia ya, ngomong kayak begitu gitu ya. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu terlalu vulgar sekali gitu. Tapi ya itulah gitu, dulu nggak ada yang sevulgar itu gitu. Ya sekarang udah makin vulgar. Ya jadi kalau dibilang Islam liberal nggak ada atau udah berubah, saya bilang berubahnya mungkin lebih buruk bukan lebih jelek, lebih baik gitu. Ya dan mungkin labelnya doang yang nggak ada, tapi ya isinya masih sama aja gitu. Ya jadi jeruk tuh mau dikasih nama apa aja isinya jeruk-jeruk juga gitu nggak berubah jadi apel gitu kan ya Betul. hakikatnya gitu. Islipnya Nah, nggak inilah ada, yang, tapi yang liberalnya masih berkembang biak membelah diri kemana-mana tuh. iya Eh, ya makanya kita nggak boleh gagal melihat fenomena ini gitu ya. Makanya saya kita pengennya teman-teman yang udah tahu ITJ yuk merapat lagi bantu ITJ dengan usul-usulannya dengan kehadiran tuh penting ya. Kehadiran tuh penting karena kalau nggak hadir tuh kita tuh bikin bikin teman kita kecewa, bikin teman betul, kita betul. nggak semangat. Kalau kita hadir aja orang udah semangat betul gitu ya. Apalagi pasca pandemi ini, Nah, pasca pandemi ya beberapa komunitas itu hilang saat kita mesti ngakuin sih emang banyak. mungkin sekarang eranya sudah era era online. Jadi kayak enakan online, kayak misalnya nge-zoom, semua serba online dan lain. Nggak salah sebenarnya, tapi ya sekarang nggak ada lagi movement-movement komunitas yang ada pas offline. Saya dulu kalau ingat banget sama teman-teman komunitas di Aku Cita Islam atau beberapa komunitas lagi, biasanya kita ada aksi-aksi di Bundaran HI itu, aksi Rohingya, dulu aksi Suriah, Palestina.
bahkan sampai penggalangan dana buat korban bencana. Semua kita aksi turun ke jalan. Bahkan kalau komunitas itu kita bisa show up, kita bisa bawa teman-teman. Nah, sekarang kita ngeliat ini udah kayaknya udah nggak ada ya. Apa memang memang komunitas ini sudah tidak populis lagi di kalangan anak-anak Gen Z ya? Karena mungkin ngerasa membatasi gerak atau dan lain-lain itu saya belum tahu alasannya. Tapi teman-teman milenial pasti masih ngerasa bahwa komunitas sekarang sudah komunitas Islam khususnya ya mungkin sudah nyaris sudah nggak ada. Memang Kalau mau dibilang ada kultur yang berubah gara-gara pandemi kemarin. oh Jadi iya, iya. banyak orang berpikir bahwa online itu cukup gitu. Online Hmm, itu cukup. Bukan barangkali sebenarnya dari sisi kajian aja nggak cukup sebenarnya. Beda antara hadir online sama offline itu beda. Ya, walaupun saya nggak menafikan kita perlu bikin kajian online supaya orang jauh-jauh bisa, ini betul bolehlah betul. gitu ya, masih bisa kita, ini juga online kan ini, ya ini juga Iya, kita lagi kerjain kan online juga nih, ini betul. ada manfaatnya ada, ya, tapi tetap aja nggak sama dengan ketemu langsung, ya, itu soal mencari ilmunya. Kalau soal aksi gerakan, nggak ada artinya online terus terang aja, ya, kadang-kadang kita kita ngerasa kayak udah hebat, kita udah membela di kolom komentar, kita udah bikin segala macam, kita ngerasa udah hebat, tapi di lapangan kalau nggak ada orang di lapangan nggak jalan. Lihat deh sekarang di Amerika lagi orang pada demo bikin bikin tenda gitu ya. Hmm, Nggak bisa online gitu. Bela Palestina online nggak bisa gitu. betul. Ya, online online itu cuma buat nyampein informasi doang. Ya, tapi Ya, untuk mendesak musuh supaya nurut gitu ya, supaya nggak menyakiti Palestina, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau bicara aksi, bicara gerakan nggak ada online. Ya, kalau bicara informasi, pengetahuan masih bisa, walaupun lebih bagus lagi offline. Tetap lebih bagus offline. Ya, jadi kalau mau bikin kajian lebih bagus offline, ketemu langsung tuh lebih bagus. Dan kalau kita bicara agama apalagi gitu ya, adab keilmuan tuh lebih bagus ketemu langsung. Ya, jadi walaupun sekali lagi online ini bisa kita manfaatin ya, jadi TJ ya, bisa ngisi kajian buat teman-teman yang di Singapura, yang di Jerman segala macam kan, betul, kita kalau ngisi betul. bikin kajian Zoom suka aneh-aneh datang ya. Ya, Iya, Masya iya. Allah gitu ya, jauh-jauh Malah datang banyak dari masih luar negeri, bermanfaat lah. Ustaz. Ya, bermanfaat. Tapi kalau untuk gerakan nggak bisa, bos gitu. Nggak bisa. Kita bisa lihat lah di negara-negara Barat yang lagi pada bela Palestina. Padahal mereka bukan Muslim ya. Mereka bukan Iya, Muslim tapi bela Palestina. Ya kembali ke lapangan. Ya kembali ke lapangan. Kembali dengan cara apa? Percuma kita berbusa-busa bilang Israel jahat bla bla bla. Tapi kita nggak boykot. Ya kita nggak boykot. Boykot itu kan masalah lapangan banget. Masalahnya ente beli apa gitu. Ya hmm. beli merek mana gitu. Itu kan masalah lapangan. Jadi apa lapangan tuh apa kerja di lapangan tuh masih penting sekali. Ya. Ya, Ustaz. Memang, ya mudah-mudahan nanti ITJ bisa kembali mendapat dukungan dari teman-teman semua dan peristiwa 12 tahun Hard Rock ini bisa terulang lagi ya. Kita bisa aksi lagi. Meskipun informasi aja buat teman-teman yang mungkin yang mau aksi, memang di bundaran HI itu memang mesti steril ya. Karena itu Ya. wilayah apa namanya? Saya kemarin baca tuh lupa saya tapi wilayah yang memang tidak boleh digunakan untuk demonstrasi. Jadi kalau untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan lain-lain silakan di patung kuda. Jadi patung kuda itu boleh, tapi kalau di bidang raya memang tidak boleh. Termasuk di aksi-aksi di CFD itu ada perda yang memang hmm, yang melarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu. Meskipun kita amat CFD ya. menyayangkan kan, karena kemarin Malik di Essential juga kemarin boleh eh, konser di Bundaran HI sampai macet sampai sampai luber kemana-mana. Sementara buat aksi kemanusiaan kita tidak diperkenankan. Tapi ya sudahlah teman-teman ikutin aturan saja. Jadi kalau teman-teman nanti benar-benar ITJ bisa bikin aksi lagi, kita ya kita mau menyampaikan pesan kepada masyarakat di Indonesia bahwa perjuangan di Palestina harus kita tetap support. Nanti insya Allah kita ada kabar lagi nih, benar-benar kita bisa kabar lagi dan Ya. nanti juga kita bisa akan membawa Ustadz Akmal. Insya Allah ini salah satu tugas kami yang diberikan oleh Ustadz. Jadi Pak Dr. Akmal ngasih tugas kami untuk silakan teman-teman yang mau mengundang Dr. Akmal silakan bisa langsung ke CP-nya atau nanti kami akan keliling membawa Dr. Akmal keliling-keliling wilayah Jabodetabek dan lain-lain untuk ngomongin masalah Islam liberal atau sejarah dan lain. Tapi memang concernnya beliau ini di masalah pemikiran. Makanya dia juga ada salah satu owner dari Sekolah Pemikiran Islam yang mau bergabung bisa langsung lihat di Instagramnya SPI namanya SPI ya. SPI Pusat atau SP? Instagramnya apa sih? SPI.Indonesia. SPI SPI. Indonesia. Oh, SPI Indonesia. Jadi teman-teman kalau yang mau lihat lebih concern lagi
itu ada di SPI, SPI.Indonesia. Tapi mudah-mudahan kami bisa segera mengajak Dokter Akmal untuk keliling-keliling. Kalau teman-teman mau ngundang, nanti silakan langsung hubungi CP-nya aja. Tapi memang ini salah satu tugas yang diberikan Dokter Akmal kepada kami, supaya kita bisa tetap hidup, menjaga semangat yang memang ini harus kami kawal terus sampai semampu kami lah nantinya. Gitu sih, Ustaz. Ya. Oke, Ustaz, udah jam 21.17. Iya, udah nggak terasa. Salah. Saya terasa karena istri sudah WA, kamu kapan pulang? Gitu. Nino udah nungguin di rumah. Dari pagi saya belum pulang kantor. Mungkin yang mengkhawatirkan Tupperware di bawah kali. Lebih khawatir air habis sih sebenarnya kan. Karena emang sebenarnya patriarki itu dibutuhkan, Ustaz. Karena ngangkat galon perempuan itu beribet ya. Jadi masalah deh gue nih. Aduh, jadi konten deh sama si. Iya. Gimana? Kita udah nggak berasa kan sampai 1 jam. Kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan Ustadz ke teman-teman ITJ, ke teman-teman Fakultas Islam, ke teman-teman SPI yang melihat fenomena liberalisasi yang makin, menurut kami ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau makin parah ya. Kalau dulu kami kayak tadi saya bilang, kalau dulu kita head to head, kalau sekarang kan kita person to person yang tiba-tiba muncul komika yang menistakan Islam, muncul orang-orang yang secara terang-terangan mengkampanyekan hal-hal aneh yang memang melanggar saya. Gini mana kalau lihat fenomena macam ini, ya, pesan kalau buat kami, mungkin biar fokus kita bercermin ke peristiwa Hartok FM lah ya. Betul. Pelajaran yang paling penting menurut saya dari situ tuh ya adalah bahwa kalau kita ngerasa agak grogi, dan ini yang belum saya ceritakan dari tadi juga gitu ya, di belakang layar sebenarnya saya tuh di rumah Indra Yogi itu panik juga, terus terang aja gitu ya, panik karena ITJ baru berdiri, saya baru muncul gitu ya, buku saya baru dijual, tiba-tiba saya disuruh debatnya sama seorang dokter tafsir Quran. Ya, saya ngebayangin kalau dia ngeluarin jurus mautnya, kira-kira gue bisa jawab apa enggak ya. Tapi jangankan punya jurus, ketemu aja dia nggak berani gitu. Ya, ketemu aja dia nggak mau gitu ya. Jadi pelajaran waktu itu dari situ saya adalah bahwa kalau kita ngerasa takut, dan itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Kalau kita ngerasa takut, kita merasa lemah, memang kita manusia, kita lemah kok. Ya, kalau nggak ada Allah, kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kalau kita ngerasa takut, ngerasa lemah, ketahuilah bahwa musuh kita ngerasa lebih takut lagi sebenarnya. Ya, mereka tuh lebih ketakutan lagi gitu ya. Jadi kalau kita ketemu di jalanan gitu ya, kira-kira siapa yang bakal buang muka gitu ya, udah ketebak lah ya, udah ketebak ya, siapa yang bakal pakai baju organisasinya ITJ apa JIL, jelas kok ya, nggak ada yang, belum pernah saya lihat orang pakai atribut Jaringan Islam Liberal, nggak ada ya, karena emang nggak membanggakan gitu ya. Jadi jangan takut, jangan ngerasa kita nih nggak mampu gitu ya. Jangan ngerasa apa ya, jangan ngeremehin diri sendiri gitu. Itu kan salah satu penyakit yang saya lihat sekarang nih banyak gitu ya. Orang tuh underestimate sama diri sendiri. Ya, padahal kita sanggup kok insya Allah gitu ya. ITJ juga para aktivisnya nih kuat sebenarnya gitu ya. Yuk kita kumpul lagi di ITJ, kita ramein lagi. Pandemi udah selesai, alhamdulillah gitu ya. Mari kita ramaikan lagi kajian-kajian offline, walaupun yang online insya Allah masih jalan terus kok gitu ya. Tapi coba kita kumpul lagi ya, kita kumpul lagi, karena sekali lagi kalau bikin aksi gerakan pergerakan nggak ada kalau nggak di lapangan ya, nggak ada pergerakan online tuh nggak ada ya. Kalau informasi masih bisa ya, belajar masih bisa online gitu ya, tapi selebihnya enggak ya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan kita bisa bikin sesuatu yang besar lagi ya dalam waktu dekat ya, insya Allah. Siap Pak Dokter, alhamdulillah. Makasih banyak Pak Dokter. Tentunya dengan restu dari istrinya Gas. Emang ya namanya juga suami, takut. Katanya patriarki. Ya itu kan katanya. Pada aslinya kita takut sama perempuan. Tapi nanti melebar kemana-mana, nanti perempuan masa, wah kan beda penguasa, tidak. Tapi ya memang teman-teman ITJ atas nama ITJ dan lain-lain, kami meminta doa dan restu
meminta dukungan dan support dan lain-lain supaya memang ITJ bisa terus eksis. Dan mohon maaf kalau memang ada salah kata dari ITJ selama ini. Tapi pada dasarnya sesuai dengan arahan Dr. Akmal pada saat pertemuan kemarin, kami punya banyak PR yang harus kami selesaikan ya. Ini PR untuk kami sendiri juga karena ini challenge buat kami bukti kami berbuat serius atau tidak di Desa Tapajil. Tapi alhamdulillah peristiwa Hard Rock sudah 12 tahun, usia UTJ berarti sudah 12 tahun. Sudah sejauh itu sudah banyak mempersatukan banyak orang, termasuk perkenalan saya dengan Dr. Akmal itu sudah hampir 2 tahun sebelum itu. Jadi di tahun 2011 saya kenal Ustaz Akmal ya, dari udah buku pertama Islam 1101. Jadi sudah banyak hal yang memang kami sudah lewati, dan tentu saja ini juga naik turun kan. Jadi terima kasih Dr. Akmal yang sudah membersamai kami selama ini. Mohon terus teman-teman untuk dukungannya buat ITJ. Silakan follow akun ITJ. Dan kalau yang mau nanya-nanya apa itu ITJ, silakan nanti datang aja di kajian offline-nya ITJ. Silakan @tampajil adalah akun Instagramnya, dan @tampajil juga akun TikToknya, dan Twitternya juga @tampajil, dan kemudian Facebooknya di Indonesia Tampajil. YouTube-nya juga ada di Indonesia Tampajil. Silakan di subscribe, di like, di komen, dan lain-lainnya. Karena tanpa support dan doa dari teman-teman, kita mungkin tidak akan bisa sejauh ini. Terima kasih Dr. Akmal, terima kasih banyak. Semoga dokter dan keluarga selalu sehat. Dan mohon doanya kita bisa segera untuk mengadakan kajian offline dengan arahan ketua kami yang terhormat Bapak Randi Iqbal. Makasih teman-teman yang udah nyimak. Mohon maaf agak sedikit canda ya, tapi emang ya beginilah itu ITJ. Jadi santai saja. Kami lebih humanis kok. Rumput saja kami tidak hijak, apalagi kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman yang udah mampir. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.